Tertangkap basah terima amplop, Komnas HAM kabur dan nyatakan mundur. Tak ada ampun, Kamarudin bawa bukti penjarakan Komnas HAM. Saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Timsus ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri. Kamarudin bahkan menduga Komnas HAM sudah dibayar untuk terus membahas kasus pelecehan seksual itu ke publik. Meski polisi sudah menghentikan penyidikan kasus pelecehan seksual karena tidak ditemukan bukti. Mengapa mereka ini terus mengatakan dugaan pelecehan seksual padahal sudah SP3? Kan laporan mengenai pelecehan seksual itu kan tidak terbukti atau tidak ditemukan buktinya. Atau tidak terjadi menurut Gertipidum Barreskrim Polri maupun oleh Kabarreskrim Polri. Yang terjadilah pembunuhan terencana kan gitu. Nah, tapi kenapa mereka selalu mengatakan pelecehan? Mungkin ya, mungkin atau diduga mereka telah melakukan kontrak di awal, harus selalu mengatakan itu. Dan di balik kontrak ini mungkin ada prestasi. Jadi kalau dia tidak mengucapkan itu, mungkin akan ada one prestasi. Lu kan sudah dalam tanda petik dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan. Kenapa nggak ngomong kan gitu? Terbukti LPSK tidak mau ngomong lagi karena mereka menolak amplop-amplop itu kan. Kenapa saya punya keberanian, rekan-rekan saya yang lain tidak punya keberanian? Karena saya sejak menjadi advokat tidak pernah menyuap, tidak pernah mau menyuap polisi, jaksa, hakim. Disuap aja saya nggak mau. Yang menyuap saya itu sampai ke tingkat yang paling tinggi, dari uang 27 miliar sampai ratusan miliar saya tolak. Boro-boro menyuap, disuap aja saya nggak mau. Maka saya punya keberanian lebih. Itu saya sebetulnya. Kalau dia sudah menyuap, mustahil dia mulutnya atau bibirnya bisa berbicara yang benar. Karena sikap dan tindakannya sudah menyuap atau sudah melanggar hukum atau sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau hidupnya benar pasti suaranya kencang. Tapi kalau hidupnya tak benar, bagaimana dia bisa suara kencang? Sedangkan pikiran, sikap dan perbuatannya sudah tidak benar atau sudah melawan hukum, itu intinya. Untuk pernyataan Ketua Komnas HAM, saya nggak tahu bagaimana beliau menyimpulkan itu. Tapi Pak Roni tadi ada kata seperti ini, mungkin berdasarkan alat bukti kan? Ya, maka bagaimana beliau menyimpulkan itu. Dan kemudian luar biasa kesimpulan beliau. Komnas HAM juga melakukan investigasi dalam hal ini. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak hadir apakah yang disampaikan oleh Pak Ketua Komnas HAM itu mempunyai kebenaran atau memang tanpa potensi memiliki kebenaran. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat beliau Pak Taufik Dabani, beliau Ketua Komnas HAM, ketua lembaga yang bergensi, ya. Statement beliau, ya, saya harus menggunakan asumsi 95% harus benar. Iya, karena beliau juga menyampaikan ini berdasarkan juga dengan uji balistik dan juga hasil otopsi. Ya, makanya. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa beliau yang bunyikan? Seharusnya kan beliau tidak punya kapasitas untuk membunyikan permasalahan tersebut, ya. Seharusnya dibunyikan oleh kepolisian. Perempuan yang mesti dibela itu bukan Putri Chandrawati saja, Bang. Ibunya Joshua, mamanya Joshua itu Rosti Simanjuntak adalah perempuan yang harus dibela nomor 1 karena anaknya sudah mati. Masih difitnah pula, diambil uang tabungannya, tidak dikembalikan laptopnya, hilang semua barang-barang pribadinya. Jadi yang tadi abang sajikan itu contoh konkret yang sudah ada, tapi perbandingannya juga tidak apple to apple lah, Bang. Jadi ini kasus berat sekali. Inang, ya. Resikonya apa sih, Inang, kalau sampai pada akhirnya istri Ferdy Sambo ini ditahan, kalau menurut Inang? Resikonya mungkin kesepakatan dilanggar, Sambo akan bernyanyi lagu yang tidak merdu sebagai Kadif Propam dan sebagai kepala Satgasus Merah Putih. Dia punya banyak daftar, siapa saja melakukan apa, menerima apa, yang menurut saya merupakan kartu truf bagi dia. Jadi itulah saya pikir bahwa selama ini yang disangkal, yang kemudian dibawa kembali ke pelecehan, itu kan membuat
publik menjadi semakin curiga loh. Kenapa sih kok ngotot banget untuk mindahin pelecehan seksual yang sudah di SP3 ke Magelang? Ini jangan-jangan bukan hanya peristiwa pertama. Terjadi pembunuhan, terjadi obstruction of justice, lalu kemudian semua ikut membantu untuk menutupinya. Jadi hal pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa itu kayaknya biasa banget, iya kan? Nggak ada yang kemudian menjadi takut atau kemudian mengatakan kebenaran, kan enggak. Sampai di sidang etik pun masih tetap tidak jelas, karena kita tidak tahu siapa melakukan apa. Dibikin tidak ada suara. Kamu bisa lihat ya? Karena kita tahu banyak rahasia yang disimpan oleh Sambo. Seperti yang juga dikonfirmasi oleh Pak Mahfud, ya kan? Betapa besar kuasa Kaisar Sambo ini. Oh, ada mabes di dalam mabes, Pak Mahfud Yes, ada mengatakan mabes itu ya. Mabes, lalu juga yang beredar di luar itu tentang kekaisaran itu kan mengkonfirmasi bahwa ya sudahlah kamu tahan saya, tapi istri saya jangan coba-coba. Kalau kamu tahan dia, saya bisa mengeluarkan rahasia atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak ingin dengarkan. Kan bisa gitu.